Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS PPKN kelas 5. Kita lanjutkan pembahasan ke halaman 115 dari video sebelumnya, yaitu bagian B, isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau sehingga disebut negara kepulauan. Nomor 2, benua yang terdapat di sebelah selatan wilayah Indonesia adalah Australia. Ketiga, bentuk negara Indonesia adalah republik. Empat, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dapat dicapai melalui titik-titik nasional. Jawabannya melalui pembangunan nasional. Nomor 5, contoh fasilitas pendidikan yang dibangun pemerintah adalah sekolah-sekolah negeri. Nomor 6, pemerintah membangun jalan raya dan jembatan untuk kepentingan masyarakat umum. Ketujuh, kepala daerah dipilih melalui pilkada atau singkatan dari pemilihan kepala daerah. Nomor 8, mengikuti kegiatan ronda malam adalah contoh semangat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Nomor 9, contoh fasilitas ekonomi yang dibangun pemerintah adalah pasar impres. Nomor 10, mempelajari tari daerah adalah contoh cara titik-titik budaya. Jawabannya melestarikan budaya. Kita lanjutkan bagian C halaman 116. Bagian C, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, Indonesia memiliki letak geografis yang strategis karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Nah, yang A, jelaskan benua dan samudra yang mengapit wilayah Indonesia. Jadi nomor 1A, jawabannya letak Indonesia berada di antara benua Asia di sebelah utara dan juga di benua Australia sebelah selatan. Juga terletak di Samudra Hindia di bagian barat serta Samudra Pasifik di bagian timur. Kita lihat pertanyaan yang B. Apa manfaat letak geografis Indonesia bagi kehidupan masyarakatnya? Indonesia menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia. Antara perdagangan negara-negara industri
di Asia, Afrika, dan Eropa, sehingga dapat membantu mendongkrak pembangunan ekonomi nasional. Kemudian nomor 2, mengapa keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia disebut kekayaan bangsa? Jawabannya karena hanya Indonesia yang memiliki keberagaman suku dan budaya yang membuat dunia internasional tertarik untuk datang melihat dan mempelajarinya. Sehingga membuat Indonesia menjadi terkenal serta membantu perekonomian nasional. Nomor 3, tuliskan 3 contoh fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah untuk rakyat beserta kegunaannya. Jadi fasilitas umum yang dibangun untuk masyarakat diantaranya yang pertama, puskesmas dan rumah sakit umum daerah atau RSUD untuk fasilitas kesehatan masyarakat. Yang kedua, contohnya pasar impres dan pertokoan milik pemerintah daerah atau Pemda. Manfaatnya untuk fasilitas ekonomi masyarakat. Yang ketiga, jalan dan jembatan untuk fasilitas transportasi publik. Nomor 4, tuliskan 2 contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah beserta manfaatnya. Jadi contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan diantaranya saling menghargai antar warga sekolah. Dan contoh yang kedua, bersikap tertib serta menaati semua aturan sekolah atau menaati tata tertib sekolah. Nah, ini disuruh sebutkan beserta manfaatnya. Jadi manfaatnya ialah untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap proses belajar mengajar di sekolah.
Kemudian nomor 5, cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang A, tuliskan apa saja cita-cita bangsa Indonesia pada alinea tersebut. Jadi cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan alinea keempat pembukaan UUD 45 adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian yang B, apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita tersebut? Ini tadi yang A, sekarang kita jawab yang B. Jadi yang dapat dilakukan pemerintah yaitu negara kita menjadi anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian pemerintah juga menyediakan lapangan pekerjaan. Pemerintah juga menyediakan sarana pendidikan dan juga meningkatkan pembangunan nasional. Sekarang kita masuk soal pengayaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempertahankan keutuhan wilayahnya. Salah satu caranya adalah dengan bertindak tegas terhadap kapal asing yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia atau illegal fishing. Kapal-kapal asing ilegal itu diledakkan dan ditenggelamkan. Penenggelaman kapal ini dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan. Awak kapal asing diberi peringatan dan dikeluarkan dari kapal terlebih dahulu. Penenggelaman dan peledakan juga menggunakan bahan peledak yang diukur kekuatannya sehingga tidak merusak lingkungan. Tindakan ini diambil untuk memberi peringatan tegas kepada dunia internasional agar tidak mencuri kekayaan alam Indonesia. Yang A, mengapa Indonesia perlu mempertahankan keutuhan wilayahnya? Kita jawab soal pengayaan bagian A. Jadi Indonesia harus mempertahankan keutuhan wilayahnya untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengakibatkan hilangnya kedaulatan Republik Indonesia. Sekarang kita lihat pertanyaan yang B. Bagaimana pendapatmu tentang tindakan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia? Jadi tindakan tersebut sungguh merugikan negara kita secara ekonomi. Selain itu, tindakan tersebut juga mengancam sumber daya perikanan laut di Indonesia.
Kita lihat pertanyaan C, setujukah kamu dengan tindakan pemerintah yang menenggelamkan kapal pencuri ikan di wilayah Indonesia? Jadi jawabannya sangat setuju. Karena hal tersebut dapat memberikan efek jera pada pelaku pencurian ikan dan juga merupakan peringatan tegas kepada dunia internasional agar tidak mencuri kekayaan alam Indonesia. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!